Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi saya berdoa supaya apa yang Tuhan buat di tempat yang lain juga menjadi pengalaman kita. Sebab kita percaya kita punya Tuhan yang adalah Allah Maha Hadir. Saudara, sejak tanggal 8 yang lalu, di salah satu kampus di Michigan, Asbury University kalau nggak salah, terjadi sebuah revival yang dimulai dari beberapa orang student yang mereka melakukan ibadah pagi, ya, morning session yang biasa mereka lakukan setiap pagi. Dan sejak pada tanggal 8 yang lalu, kemudian chapel itu saudara, atau ibadah itu tidak berhenti 24 hours sampai hari ini. Jadi ada sebuah kegerakan rohani di Michigan yang dimulai dari anak-anak muda. Saya senang sekali ketika anak muda yang pimpin pujian, thank you, Cadence, bagus sekali. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, Tuhan sedang memilih anak-anak muda. Tuhan sedang memilih generasi muda untuk menjadi instrumen penting dalam sebuah kegerakan rohani di akhir zaman. Dan saudara, apa yang terjadi di kampus di Asbury University itu tidak hanya terjadi, tapi itu sekarang melebar ke Lee University di Texas. Dan sampai hari ini itu pujian penyembahan gak berhenti 24 hours. Tiba-tiba kampus itu atau tempat itu menjadi tempat yang terus dipenuhi oleh anak-anak muda, oleh para mahasiswa yang datang berdoa. Secara tiba-tiba mereka datang mengaku dosa, mereka menyembah di sudut-sudut ruang tempat ibadah. 50 tahun yang lalu ternyata di tempat yang sama di Asbury telah atau pernah terjadi sebuah revival yang hanya dimulai dari 3 orang. Yang mereka bersepakat, mereka berdoa, kemudian ada orang yang maju ke depan, mereka mengungkapkan pertobatan mereka kepada Tuhan. Dan dengan pengalaman itu tiba-tiba ada orang lain juga yang maju. Dan tiba-tiba ada orang lain masuk ke gedung itu. Dan tiba-tiba semakin banyak. Lalu tanpa terasa gedung itu penuh dengan anak-anak muda yang berdoa. 50 tahun yang lalu. Dan 50 tahun kemudian itu terjadi lagi hari-hari ini. Kalau 50 tahun yang lalu itu terjadi kurang lebih 185 jam. Tapi hari ini sejak tanggal 8 itu peristiwa tidak berhenti. Saudara bisa lihat di internet. Ya, sedang ramai. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa tahun ini menjadi tahun revival buat Amerika. Kita berharap, saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah, yang kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya berdoa, saya berharap Tuhan, kalau Tuhan boleh melakukan lawatan di tempat yang lain, kita penyembah Tuhan yang sama. Biar ada kerinduan yang sama yang terbangun dari hati kita, sehingga kuasa itu juga melawat kita. Kuasa itu juga melawat kita. Saudara, saya senang kemarin anak-anak muda, mereka mengadakan atau melakukan ibadah. Mari saya ingin challenge anak-anak muda, tangkap momentum rohani ini. Saya ingin bicara kepada kita sebagai generasi akhir zaman. Saya tidak sedang berkata bahwa yang orang tua, udah yang rambut putih, diam, tidak. Tapi kita adalah generasi terakhir, generasi akhir zaman, untuk berani menangkap momentum ilahi. Dan kalau Tuhan sedang pakai anak-anak muda, beri kesempatan anak-anak muda untuk melayani lebih lagi. Biar Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Bawa anak-anakmu, bawa siapapun yang Anda kenal, anak muda, untuk datang kepada Tuhan. Mereka Tuhan sedang kondisikan untuk menjadi generasi pendobrak di akhir zaman. Dan kita mau masuk pada kegerakan itu. Saudara rindu untuk itu, amin. Halo, saudara rindu, saudara? Mari bangun rasa rindu dan lapar itu. Ya, jangan pernah meremehkan ibadah doa dari 2-3 orang. Jangan pernah meremehkan jumlah. Ya. Tuhan bisa memulai dari hanya 3 orang. Dan Tuhan yang tarik jiwa, Tuhan yang bawa jiwa. Ya. Tuhan yang ubahkan manusia, Tuhan yang ubahkan orang. Kita gak mampu, hanya Tuhan. Untuk itu sekali lagi Tuhan saya ingin mengajak saudara. Untuk mari kita bergerak bersama-sama dengan momentum ilahi yang sedang terjadi hari-hari ini. Ayo, isi hati kita, penuhi hati kita dengan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita
membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Saya baca buat kita semua, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saya sengaja highlight kata belajarlah kepadaku. Saudara, sebagian besar dari kita memiliki figur yang kita teladani. Kita bisa memiliki satu tokoh, satu orang yang kita, kadang-kadang kita suka berkata, I want to be like him, I want to be like her. Kita punya hasrat ketika kita meneladani seseorang, kita ingin menjadi duplikasi dari orang itu. Mungkin seperti itu. Kita mulai mengkopi apa yang dia lakukan, apa yang pernah dia lakukan. Ya, banyak orang yang seperti itu. Boleh-boleh saja, sudah dalam batasan-batasan yang terukur. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu sama sekali tidak boleh mengubah, tidak boleh merampas posisi Kristus di dalam hati kita. Itu sama sekali tidak bisa mengubah pandangan kita tentang Kristus dibandingkan dengan orang lain. Kita bisa punya mentor yang baik, kita bisa punya guru yang bagus. Ya. Tapi sekali lagi, itu tidak boleh mengubah, memposisikan kemudian itu seolah-olah menjadi lebih hebat, lebih besar, lebih kita cintai, lebih kita hormati daripada Tuhan. Lalu berkata, kita harus menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh pada kualitas rohani yang baik. Kita boleh menyayangi seseorang, boleh saja. Kita boleh menghormati seseorang, boleh saja. Tapi kita harus mengejar pribadi Yesus lebih dari segalanya. Kita harus menjadi orang percaya yang mengejar pribadi Yesus, bukan mengejar pribadi pengkhotbahnya. Saya berulang kali mengatakan supaya kita bertumbuh pada kualitas yang kita tidak mengkultuskan satu figur tertentu. Sekalipun dia berpengaruh dalam pertumbuhan rohani saudara. Sekalipun dia bertumbuh dalam pertumbuhan mental saudara, pengetahuan saudara. Tapi saudaraku yang kasih, tidak boleh ada orang lain, tidak boleh ada siapapun yang kemudian kita posisikan sama seperti Kristus dalam hidup kita. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin supaya jemaat Tuhan, jemaat GPD Brisbane, jemaat Gold Coast, untuk bertumbuh kepada cinta, kepada pengetahuan, kepada pengenalan Tuhan. Aku ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Aku ingin masuk dalam perjumpaan pribadi dengan engkau. Saudara, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Saudara, saya ingin memaknai kalimat ini dengan dua hal penting. Yang pertama, saya ingin memaknai kata belajarlah kepadaku, artinya kita belajar dan meladani apa yang Yesus katakan atau apa yang Yesus lakukan. Tetapi memaknai pada bagian yang kedua adalah kita belajar tentang pribadi Yesus. Dan saya percaya bahwa baik untuk kita meneladani, mengikuti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Tapi kita tidak boleh berhenti menjadi produk dari apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan. Tapi kita harus bertumbuh lebih lagi. Itu baik sekali lagi. Tapi kita harus bertumbuh lebih dalam. Kita harus punya pengetahuan tentang Yesus. Kita tidak sekedar menjadi satu produk saja yang berhenti di situ. Tapi kita harus lebih tahu tentang Yesus. Alkitab berkata, Yesus diberikan, akulah gembala yang baik. Kita tidak sekedar mengenali suaranya. Tapi kita harus tahu siapa gembala yang sebenarnya. Saya adalah gembala dalam komunitas pelayanan. Tapi saya juga harus menjadi domba kepada gembala agung saya. Kita semua adalah dalam penggembalaan Kristus. Kita semua harus bertumbuh kepada posisi itu. Tapi sudah yang paling penting, minggu lalu kita bicara tentang pentingnya menjadi domba yang mendengar suara Tuhan, yang mengenali suara Tuhan. Saudara, kita tidak boleh hidup sebagai domba di balik dinding yang tidak pernah melihat, tidak pernah menyentuh, tidak pernah mengalami, tidak pernah mengenal sosok yang sebenarnya dari pribadi Tuhan. Kita harus bertumbuh lebih dalam lagi, kita harus belajar tentang Tuhan. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Saudara, sekali lagi ini bukan sekedar sebuah
sebuah kualitas dari identitas sosial kita. Tapi ini menjadi kualitas iman. Ini mewarnai pertumbuhan rohani kita supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Makanya Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Apa kurang sabar Tuhan Yesus kita? Apa kurang sabar Tuhan kita? Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Seolah-olah kebebasan yang Yesus berikan kepada kita, Yesus memberikan kita free will. Ya. Kita seolah diberikan kebebasan, silakan kamu melakukan apapun juga, berprestasi, mengejar apa yang kau mau, sekolah, bekerja, sukses, silakan. Dan Yesus bahkan challenge pada bagian itu. Apakah engkau menemukan jawaban di dalam semua itu? Apakah engkau menemukan apa yang menjadi kebutuhan jiwamu yang sesungguhnya? Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu. Ketika engkau tidak memiliki lagi pengharapan, ketika engkau tidak memiliki jawaban, ketika kita sama sekali tidak punya tempat untuk kita bergantung akan hidup ini. Yesus berkata, marilah kepadaku. Yesus berkata, marilah kepadaku dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Yesus ingin mengajar kita, bahkan Yesus ingin memberikan perbandingan kepada kita bahwa silakan kita melakukan banyak hal, kita memilih banyak hal, tetapi dengan Tuhan, tentang Tuhan, kita harus mengejar sampai kita menemukannya. Penting dalam pertumbuhan rohani kita. Kita bisa belajar tentang banyak hal, kita bisa belajar tentang motivasi dari seorang motivator. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari para orang-orang hebat. Kita menemukan kata-kata manis, kata-kata mutiara yang sangat, yang narasinya bagus, romantis mungkin. Makanya saya selalu katakan begini, jangan jadi orang Kristen yang waktu dia pulang dia ingat kata pendetanya. Yang dia simpan adalah cara guyon gembalanya. Yang dia simpan apa yang gembalanya katakan. Tapi sebenarnya ada banyak perkataan-perkataan yang menjadi otoritas atau pribadi Allah sendiri yang disampaikan, dilepaskan oleh Tuhan dalam setiap kita mendengarkan firman. Selalu ulangi katakan, dengar firman. Dengan firman. Bukan tentang siapa, sekalipun penting siapa yang menyampaikan firman. Tapi perkataan firman yang dilepaskan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah sesuatu yang hidup, itu berotoritas Allah sendiri. Kehebatan seorang motivator tidak bisa menginspirasi kita untuk berubah dalam segalanya. Tapi firman itu hidup. Kekuatan satu-satunya pada akhir yang akan survive di dunia ini hanya satu, perkataan Tuhan tidak akan lalu. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi Tuhan dan perkataannya tidak akan pernah berlalu. Belajarlah kepadaku, belajar tentang Yesus. Kenali gembala, kenali Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin tahu kita harus berperilaku apa. Semakin kenal kita tentang Tuhan, semakin tahu, semakin sadar keberadaan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengajar kita sebagai domba, kita adalah domba. Kenapa disebut sebagai domba? Saya selalu, bahkan kita sudah mendengar berminggu-minggu kita bicara tentang tema pelayanan kita. Sebagai domba, kenapa kita tidak sekalian aja disebut singa raja hutan? Tidak, tapi kita disebut domba. Satu hewan yang sangat memiliki keterbatasan. Dia hanya mampu survive kalau dia bergantung kepada gembalanya. Makanya domba, ada 3 tipe yang selalu saya katakan, domba yang ikut gembalanya, domba yang tersesat, atau domba yang binasa. Kita mau ada pada bagian yang mana? Kalau Anda tidak mau mengikuti gembala agung sebagai domba yang tidak mau mengikuti gembala agung, maka kita akan ada pada tipe yang lain. Domba yang tersesat atau domba yang binasa. Kita menjadi domba dalam pengembalaan Kristus. Minggu lalu saya jelaskan. Kita tidak segera menjadi domba yang manis. Kita tidak segera menjadi domba yang baik. Tapi kita harus menjadi domba yang sebenarnya. Domba yang sebenarnya adalah domba yang sadar bahwa dia gak mampu. Domba yang sebenarnya adalah domba yang sadar bahwa dia terbatas. Domba yang sebenarnya adalah sadar bahwa kalau tidak ada gembala, maka dia akan hidup di dalam ancaman.
Dia akan hidup dalam ketidakamanan. Dia akan hidup dalam intimidasi. Hanya dengan dekat kepada gembala, maka dia akan survive. Itulah hidup kita. Itulah hidup kita. Nah, sebagai domba, kita pun tidak hanya melihat kepada gada dan tongkat yang menghibur aku di lembah kekelaman. Kita tidak saja memandang gembala yang berdiri atau duduk tidur menjadi pintu di gate, di kandang. Kita tidak saja sekedar menikmati kehadirannya, tapi kita harus menikmati persekutuan intim bersama dengan Tuhan. Saya kira itulah kunci dari sebuah revival. Itulah kunci dari sebuah pertumbuhan rohani. Kita tidak sekedar tahu sama tahu, tapi kita masuk dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Jemaat Brisbane, kita harus bertumbuh pada kehidupan rohani yang seperti ini. Nah, Yesus pun disebut sebagai anak domba Allah. Yesus pun disebut anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah menghapus dosa manusia. Lihat anak domba Allah menghapus dosa manusia. Yesus pun disebut sebagai domba atau anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana mungkin domba dalam keterbatasan, kelemahan akan memiliki kekuatan, kemampuan menghapus dosa manusia? Bukan kepada kekuatan dan karakternya sebagai domba, bukan. Tetapi kita lihat, kita akan belajar di dalam Yesaya pasal 53 bagaimana Yesaya menubuatkan tentang Yesus. Yesaya 53 ayat 6 dan 7. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya segala kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kita tahu semua, domba adalah hewan ketika dia dibawa ke tempat pemotongan mungkin, atau ke tempat di mana harus dicukur bulunya. Dia hewan yang diam. Spirit inilah kemudian yang kita bisa lihat ketika Yesus di dalam nubuatan Nabi Yesaya menunjuk kepada Kristus di kayu salib. Yesus yang dengan rela membiarkan dirinya seperti domba yang tidak membuka mulutnya sekalipun dibawa pada pembantaian. Seperti domba yang keluh sekalipun bulunya dicukur, dia tidak buka mulut, dia diam. Yesus menjalani jalan Via Dolorosa dengan ketaatan. Taat. Nah, pada kualitas, pada peran inilah kemudian Alkitab berkata, anak domba yang menghapus dosa manusia. Yang seperti ini yang saya katakan, jemaat Tuhan harus belajar, harus mengerti siapa domba, siapa gembala agung kita, siapa Yesus. Kita tidak sekedar tahu dia juru selamat, tidak, tapi kenali jalan keselamatan yang dia lakukan. Kenali peran signifikannya dalam hidup kita. Sebab jika bukan Tuhan, nggak tahu mungkin Anda sekarang ada di mana. Jika bukan karena Tuhan, saya pun nggak tahu sekarang saya ada di mana. Saya ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya ada karena sepenuhnya kemurahan Tuhan. Saya tidak punya kemampuan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak. Saya tidak punya kekuatan itu. Sepenuhnya hanya karena kasih karunia Allah yang telah menuntun, membimbing kita semua. Sehingga hari ini kita bisa berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Belajarlah kepadaku, kenali Tuhan kita, kan belajar. Itu hal yang terpenting. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang bertumbuh kepada kekaguman-kekaguman besar tentang peristiwa-peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Puji Tuhan. Yesus Tuhan kita, Allah pencipta, puji Tuhan. Tapi kita nggak boleh berhenti kepada kekaguman itu. Sebab Yesus berkata, barang siapa ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu yang penting. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku.
Yesus berkata, barang siapa membuka pintu hatinya, aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Makan sehidangan bersama-sama dengan. Itu bicara fellowship, bicara persekutuan dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh kepada hal-hal ini. Peran signifikan dalam kehadiran Kristus Tuhan. Kenapa kita harus belajar tentang Tuhan? Kita lihat peran atau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang sepenuhnya menunjuk kepada pribadi Yesus. Sebut saja dalam kisah Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang hidup di dalam kemuliaan, hubungan yang dalam di Taman Eden. Taman dengan semua sumber daya yang manusia butuhkan. Taman yang tidak sekedar memiliki sumber daya, tapi dia memiliki relasi yang sangat dalam kemuliaan Tuhan di Taman Eden. Bisa bicara dengan Tuhan, bisa bebas dengan Tuhan. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Rasa-rasanya saya ingin mereduce. Seolah-olah saya ingin rasanya supaya tidak membuat manusia tersinggung. Tapi ya dosa. Kita nggak mungkin mengecilkan dosa itu hanya sebuah pelanggaran, hanya sebuah kesalahan kecil. No, dosa ya dosa. Ya, Kejadian pasal 3, waktu manusia jatuh dalam dosa. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia melihat kepada dirinya sendiri, dia mulai melihat kepada dirinya sendiri. Dan dia sadar bahwa dia telanjang. Dosa di hadapan Tuhan membuat kita berfokus kepada diri sendiri. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Alkitab mencatat, Alkitab menceritakan bagaimana manusia ketika dia jatuh dalam dosa, dia sadar, dia telanjang. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka cepat-cepat ambil daun pohon ara. Mereka menutupi tubuhnya dengan daun ara. Kira-kira dalam bayangan mereka dengan menutupi tubuh mereka dengan daun ara, seolah-olah itu menghilangkan ketelanjangan mereka. Atau mungkin dengan pikiran Tuhan tidak bisa melihat apa yang saya tutupi. Atau dengan pikiran saya bisa dengan daun ara saya bisa kembali dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata tidak demikian. Sekalipun mereka sudah menutupi ketelanjangan mereka, waktu mereka dengar suara Tuhan, Alkitab berkata, jelas Alkitab mencatat di sini, waktu mereka dengar langkah Tuhan, berjalan dalam taman, bersembunyilah manusia. Ternyata usaha manusia untuk membuat kebenaran atas diri sendiri. Ternyata usaha manusia untuk menutupi kesalahannya di hadapan Tuhan sama sekali tak ada gunanya. Yang saya mau tekankan di sini adalah tidak ada usaha manusia yang dapat membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Apapun caranya. Apapun caranya. Usahanya untuk menutupi ketelanjangan tidak membuat dia semakin berani, tidak. Usahanya untuk menutupi ketelanjangannya yang telah jatuh dalam dosa justru membuat dia takut. Membuat dia takut. Secara otomatis dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dia baru dengar langkah Tuhan di taman, dia mulai rasa takut. Kenapa? Saudara, waktu kita buat salah, waktu kita buat dosa, hati kita suka menuduh kita bukan? Roh kita menuduh kita. Berkata kamu salah di hadapan Tuhan. Masih ada nggak pesan-pesan kayak gitu? Masih ada nggak di hati saudara kalau saudara buat salah, roh kita, manusia rohani kita mengatakan, ya kamu buat salah di hadapan Tuhan. Kamu buat ini, kamu ngecewain, kamu ini. Sekali lagi tidak ada poin, tidak ada usaha manusia yang dapat membenarkan diri di hadapan Allah. Gak ada yang dapat kita sembunyikan. Gak ada. Tapi kita perhatikan baik. Saya suka pada bagian ini. Ayat yang ke-9. Tuhan memanggil manusia dan berfirman, di manakah engkau? Ayat 10.
Ketika aku dengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dosa hanya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kesalahan kita di hadapan Tuhan membuat jarak yang dalam, panjang dengan Tuhan. Tapi perhatikan baik. Ayat 21, kita lompat ayat 21. Saya suka sekali bagian ini. Padahal manusia sudah punya daun ara yang menutupi mereka. Sudah punya tuh. Tapi ayat yang ke-21 dikatakan, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Sudah ada daun ara yang menutupi mereka, tapi itu tidak layak di hadapan Tuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu manusia jauh dari Tuhan. Kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata kemudian Tuhan membuat. Saudara, kata ini powerful banget. Tuhan buat kulit binatang, jubah dari kulit binatang. Tuhan buat. Tuhan melakukan sesuatu untuk menutupi kesalahan mereka. Kata ini muncul kata to cover their sins. Kita lihat pada ayat berikutnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buat. Wah, powerful banget. Tuhan buat, Tuhan mengkondisikan, Tuhan melakukan sesuatu untuk apa? Hanya supaya kita atau dosa kita tidak menghalangi kita untuk menghadap Tuhan dalam kudusnya. Dan tidak saja tentang itu. Alkitab mencatat Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Pada waktu Tuhan ambil kulit binatang menjadi jubah bagi manusia, apa yang terjadi? Ada korban, ada binatang yang harus dibunuh. Ada binatang yang harus dibunuh. Itu korban darah yang pertama. Itu cara Allah untuk to cover our sins. Ada darah yang tercurah, ada hewan korban di situ. Kulitnya jadi jubah. Itu disimbolkan kepada pekerjaan Kristus di kayu salib. Yang seperti inilah yang Yesus katakan, yang saya mau tekankan kepada kita, belajarlah kepadaku, kenali Tuhan. Tidak saja tentang apa yang telah Dia lakukan. Puji Tuhan, banyak perkara yang Tuhan sudah buat. Tapi lebih jauh dari itu, kenali pribadinya lebih dalam. Sebab Dia tidak sekedar mencipta, Dia tidak sekedar melakukan, tetapi Ia membiarkan dirinya seperti domba yang dibawa ke pembantaian, tapi Dia tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa kepada orang yang akan mencukur seluruh bulunya, tetapi Dia diam, Dia tidak melawan. Seperti domba yang Dia harus disembelih. Supaya apa? Supaya Dia bisa mengcover. Supaya manusia kembali bisa memiliki jubah kemuliaan. Jubah yang sebelumnya Adam dan Hawa punya di Taman Eden. Jubah kemuliaan. Tapi jubah itu lenyap karena kesalahan dan dosa manusia. Kenali ini. Kenali kerja Allah. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan buat, Tuhan kenakan. Wow. Tuhan buat dan Tuhan kenakan. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan akan melakukan, Tuhan telah melakukan apapun juga supaya saya dan saudara bisa selamat. Kita menikmati anugerah. Anugerah artinya kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan sebenarnya. Itu anugerah. Sedangkan mercy, pengampunan artinya kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Itu mercy. Dan Allah membuat seolah-olah waktu Dia lihat manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka tidak ada cara lain. Maka ketika Bapa pun berkata di Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Gak ada cara lain. Dia harus mengorbankan putra tunggalnya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu cara Allah. Tidak ada cara lain. Dia harus mati. Dia harus menjadi korban, anak domba Allah. Menjadi korban penghapus dosa. Tidak ada cara lain. Nah, ini yang harus kita kenal. Sebab semua firman itu tertuju kepada keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Saudara, iman yang menyelamatkan tidaklah iman yang aku beriman supaya aku diberkati. Aku beriman supaya aku sukses. Puji Tuhan kita punya iman. Tapi iman yang sesungguhnya adalah percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Pokok iman kita ada di situ. Kalau kita gagal memahami atau kita nggak mengenali itu dengan baik, maka sesungguhnya iman kita belum sempurna. Iman kita belum dewasa. Jadi saya ingin men-challenge kita jemaat Tuhan. Bahwa kehidupan imanmu untuk kita sampai benar-benar mengalami, menerima. Minggu lalu kita bicara tentang mendengar, artinya apa? Mendengar artinya memperhatikan. Mendengar artinya memperhatikan. Sampai kita mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Iman kita pun harus seperti itu. Sebab tidak ada cara lain untuk kita bisa benar-benar connect dengan Tuhan. Selain kita mengenal Tuhan dengan benar. Yesus katakan belajarlah kepadaku. Saya awali tadi dengan kita boleh punya satu figur terbaik dalam hidup kita untuk kita teladani. Yang kita look up. Tapi sekali lagi, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menghapus dosa saya dan saudara, enggak ada. Ada orang yang berkata, apa istimewanya sih? Apa kelebihannya Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Kalau hanya dia lahir dari perempuan yang kudus, Maria, tanpa alasan biologis lainnya. Mereka, orang-orang pembenci di luar sana berkata, Adam lebih hebat lagi. Atau Elisa lebih hebat lagi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada Tuhan di luar sana yang memberikan dirinya untuk mati bagi dosa manusia. Enggak ada. Enggak ada. Hanya Yesus. Inilah kebenaran yang harus kita terima. Mazmur pasal 85 ayat 3. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Ini yang saya maksudkan. You have covered all their sins. Saudara, saya ingin jemaat Tuhan hari-hari ini kenali Tuhan. Kita tidak sedang membangun satu atmosfer rasa nyaman karena pesan-pesan yang sejuk. Kita tidak membangun atmosfer berkomunitas hanya sekedar manis di mulut. Yang membuat teduh, udah capek seminggu kerja, datang ke gereja. Mungkin pingin dengarkan narasi-narasi yang manis. Tapi itu bukan gereja. Gereja adalah rumah sakit bagi yang jiwanya bermasalah. Supaya dia mengalami pemulihan. Gereja adalah tempat untuk kita diubahkan. Kalau memang kita harus menghadapi, kita harus belajar tentang sesuatu yang keras mungkin pesannya untuk hati kita. Mengganggu ego kita, itu baik. Dalam bahasa-bahasa candaan yang berulang-ulang saya katakan sejak kita mulai pelayanan ini. Yang tersinggung, singgung terus. Itu mengganggu mungkin. Tapi pesan Tuhan harus disampaikan di dalam keadaan apapun juga. Hari ini pun firman Tuhan datang kepada kita semua.
belajar baik-baik tentang Tuhan. Kita boleh belajar yang lain, saya tidak katakan belajar tentang Tuhan, berhenti belajar yang lain. Bukan itu. Yang saya mau katakan, kenali Tuhan, belajar tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan. Kenali pertumbuhan imanmu. Supaya kita kenal Tuhan. Ingat, Tuhan oleh karena anugerahnya, kita bisa ibadah hari ini. Kita bisa menikmati suasana pujian penyembahan, bisa pimpin pujian, bisa main musik, bisa melayani jadi asyar, bisa duduk, dengarkan berkat-berkat rohani melalui pujian penyembahan. Tidak ada pribadi yang harus diagungkan dalam setiap ibadah selain Tuhan. Mari jadikan Tuhan sebagai tujuan dari ibadah kita. Tuhan harus menjadi pesan utama dalam ibadah kita. Sekali lagi kita harus berani keluar dari sekedar membangun komunitas dengan atmosfer yang nyaman, baik untuk jiwa. Tentu kita suka itu. Secara emosional itu membantu kesehatan emosional kita. Tapi iman kita harus dihidupkan dalam keadaan apapun juga. Iman kita harus dihidupkan. Kalau itu mengganggu egomu dan karena itulah kebenaran firman, terima itu sebagai pesan Tuhan untuk bisa menguatkan iman kita. Kalau itu pesan yang mengganggu seleramu, Anda mungkin berkata, kita hidup di era hari ini. Kita hidup di zaman hari ini yang serba berbeda. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun fakta kehidupan dan peradaban kita hari ini, sekali lagi, tidak boleh mengubah pandangan kita tentang Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang telah memungkinkan Anda ada di stage hari ini. Kalau bukan Tuhan, entah siapa kita, entah di mana kita. Kita sedang apa, kita nggak tahu. Hari ini ada begitu banyak orang dalam antrean kebinasaan. Kalau hidup kita benar, biar saya senang dengan bahasa ini, kita hidup menjadi orang Kristen yang memiliki simpati sorga. Apa maksudnya? Ibadah kita, pujian kita, doa kita menarik hadirat Allah. Waktu kita nyanyi, hati kita dalam pujian dan penyembah itu menarik hadirat Allah. Maka itu yang terjadi dalam revival yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang-orang datang, mereka duduk menyembah Tuhan. Bukan karena sekedar kita manis, baik, bagus, puji Tuhan. Saya sebagai gembala senang, saya berkata, jemaat GPD Berisi domba-domba yang manis, domba-domba yang dengar-dengaran, puji Tuhan, saya senang. Tapi kita harus menjadi domba yang sebenarnya. Yesus bilang, belajarlah kepadaku, kejar hadirat Tuhan. Dan umatku yang mencari wajahku, mencari Tuhan. Alkitab katakan, aku akan memulihkan mereka. Kita harus berani menjadi gereja yang mau kenal Tuhan dengan baik. Dalam perumpamaan anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, saudara bisa baca sendiri di sana. Anak yang bungsu, dia keluar dari rumah. Dia ambil hartanya, dia hidup berfoya-foya. Dia pikir dia bisa survive di dunia. Itu yang saya katakan waktu yang lalu, domba yang keluar dari kerumunan, dia harus hati-hati. Domba itu dia sangat sensitif. Kalau dia salah memposisikan diri, waktu dia keluar, dia tidak bisa bangun. Mungkin domba ini berpikir, wah rumput tetangga lebih hijau. Dia keluar dari komunitas, keluar dari kerumunan. Anak yang terhilang seperti itu, dia mencari kepuasan di dunia. Sampai pada satu titik, ampas makanan babi pun tidak pantas dan tidak layak lagi. Orang tidak mau kasih. Dia kehabisan, kehilangan apa. Itu bicara orang yang terhilang. Domba yang terhilang. Tapi waktu dia sadar, dia pulang. Apa yang Bapak lakukan? Bapak punya hak untuk menghukum. Bapak punya hak untuk paling tidak mengomeli mungkin. Menegur, cambuk.
Atau mungkin itu yang paling logis yang kita bisa terima. Kalau kita tetangga dari rumah itu kita akan berkata begini, kamu kok anak sebandel itu kamu biarin. Atau kalau mungkin kita tetangganya, waktu bapaknya pukul anak itu kita bilang, iya anak itu yang nakal. Tapi apa yang dilakukan oleh bapak? Sekurang ajarnya ini anak. Maaf saya harus gunakan kata itu. Waktu dia kembali, apa yang bapak bilang? Ambil jubah yang paling bagus. Ambil pakaian yang paling bagus. Kenakan kepadanya. To cover. To cover. Supaya dia layak. Itu loh yang dimaksud Yesus belajar kepadaku. Waktu kita ngerti tentang peran Kristus dalam hidup kita, maka yang lain mengikuti. Iman kita kepada Kristus dan pengorbanannya, maka yang lain mengikuti. Kalau iman kita, aku beriman hanya supaya aku diberkati, aku sukses dan lain-lain. Sesungguhnya kita masih jauh dari persekutuan yang sebenarnya. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain nanti ngikuti. Kita harus jadi umat Tuhan yang mengejar hadirat Tuhan. Yang rindu Tuhan. Bukan mengejar pribadi-pribadi yang lain. Tapi mengejar Tuhan. Bukan mengharapkan suasana yang sumbernya yang bukan dari Tuhan. Kalau kita bisa memaksimalkan semuanya secara profesional, bagus puji Tuhan. Lakukan sebaik mungkin. Mari bersama-sama. Tapi yang lebih penting adalah kita terus bertumbuh kepada pengenalan tentang Tuhan yang benar. Di dalam Kejadian pasal 22, kalau sudah belajar tentang Abraham diuji oleh Tuhan, persembahkan Ishak. Sudah baca di ayat-ayat awal, Tuhan katakan, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Lalu sampai di sana, saudaraku yang kasih, Ishak diambil, ditaruh di mezbah. Abraham akan persembahkan Ishak di situ. Di Bukit Moria. Di Bukit Moria. Lalu tiba-tiba Abraham menoleh. Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Abraham menoleh, ada domba di situ. Disitulah makna sebagai korban pengganti, substitute, korban pengganti. Yang seharusnya mati adalah kita manusia yang berdosa. Yang dihukum adalah manusia. Tapi karena kasih karunia dia menjadi korban pengganti. Domba, anak domba Allah menjadi korban pengganti di atas mezbah. Di Bukit Moria, Tuhan hadirkan domba untuk menggantikan Ishak di mezbah. Kalvari atau Bukit Golgota ada di Moria. Para sejarawan Alkitab berkata mungkin saja di titik yang sama di mana Abraham membangun mezbah itu Golgota. Sekalipun masih banyak perbedaan mungkin di tempat tapi itu sama-sama di Bukit Moria. Bukit Moria adalah sebuah dataran. Yang kalau Tuhan kehendaki tahun ini kita bisa ke sana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari penting untuk kita sekali lagi belajar kenali Tuhan, belajar bertumbuh, ingin tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadilah umat-umat Tuhan yang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau Anda membangun mentalitas hidup rohani seperti Anda akan alami. Doamu akan berbeda, pujianmu akan berbeda, penyembahanmu akan berbeda, keluargamu akan berbeda, ibadahmu akan berbeda. Kenapa? Karena hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.